Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hesti Sudirman dari kelompok 1 sebagai moderator di kelompok 8 yang beranggota 5 orang. Salsabila sebagai pemateri pertama, Kamiati sebagai pemateri kedua, Suwarni sebagai pemateri ketiga, Alia Rizky sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Heru Maulana sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja dipersilakan kepada kelompok 8 untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya. Materi saya tentang resensi. Apa sih itu resensi? Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai isi karya agar dapat memberikan pertimbangan kepada para penonton ataupun pembaca apakah mereka menikmatinya ataupun tidak. Eyo Sulastri memberikan definisi bahwa resensi adalah kupasan atau pembahasan mengenai drama ataupun film ataupun musik yang disiarkan melalui media massa, contohnya di surat kabar ataupun majalah. Sedangkan menurut KBBI, resensi adalah pembicaraan atau pembahasan mengenai ulasan buku, tetapi tidak cuma mengulas buku saja, bisa mengulas karya lainnya, contohnya bisa mengulas film, drama, ataupun musik. Isi resensi mengenai nilai-nilai baik buruknya karya tersebut, dan tulisan-tulisan resensi bisa kita dapatkan di surat kabar, majalah, ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Contoh resensi yang akan saya paparkan tentang film The Meg, di mana film The Meg ini menceritakan perjuangan seorang ilmuwan yang bernama John Steller untuk menyelamatkan manusia dari hiu raksasa atau hiu raksasa yaitu Megalodon yang naik ke permukaan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu karena actionnya yang membuat kita ataupun pembaca terkesan, sedangkan kekurangannya adalah di pemeran pendukung yang sangat kurang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kepada pemateri kedua untuk membawakan materinya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya tentang konsep pertimbangan. Nah, jadi konsep pertimbangan itu mencangkup berbagai aspek yang menjadi dasar penilaian terhadap suatu karya, baik itu film, buku, atau karya seni lainnya. Nah, jadi ada beberapa konsep pertimbangan yang umum digunakan dalam resensi. Yang pertama, tema. Nah, jadi tema itu adalah ide utama atau pokok pikiran dalam sebuah cerita. Yang kedua itu alur. Nah, alur ini adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita. Yang ketiga itu karakter. Nah, karakter adalah tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang keempat, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa mencangkup kata, kalimat, dan cara penyampaian pengarang. Yang keenam itu pesan moral. Nah, jadi pesan moral ini adalah nilai-nilai atau pembelajaran yang diambil dari karya tersebut. Nah, yang ketujuh itu kesesuaian dengan sasaran pembaca. Nah, jadi sasaran pembaca ini adalah audiens yang dituju oleh karya tersebut. Yang kedelapan adalah kreativitas dan originalitas. Nah, kreativitas dan originalitas ini adalah sejauh mana karya tersebut menawarkan hal-hal yang baru. Nah, yang kesembilan atau yang terakhir adalah konteks sosial dan budaya. Nah, jadi konteks sosial dan budaya ini adalah latar belakang yang mempengaruhi karya tersebut. Nah, jadi dengan pertimbangan ini penonton dan pembaca itu dapat memahami lebih baik dan lebih jelas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip resensi. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip resensi. Yang pertama yaitu objektivitas. Resensi harus disampaikan secara objektif dan adil, tanpa adanya pengaruh atau prasangka pribadi terhadap karya yang diulas. Jadi pandangan yang diberikan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam karya tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi.
resensi harus menggambarkan dengan jelas mengenai karya yang diulas. Jadi resensator harus memberikan atau menjelaskan inti atau gambaran umum terhadap karya tersebut. Selanjutnya yaitu analisis. Penilaian tidak hanya berdasarkan pada opini pribadi, tetapi harus didasarkan pada analisis tentang kualitas karya. Seperti misalnya resensi buku, aspek yang dianalisis seperti tema, karakter, alur cerita, gaya bahasa, dan kelebihan dan juga kekurangan buku tersebut. Dalam resensi film yang dianalisis seperti musik, arah kamera, acting, skenario, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penilaian. Setelah melakukan deskripsi dan analisis, resensator memberikan penilaian terhadap karya yang diulas. Ini mencakup apakah karya tersebut berhasil mencapai tujuannya, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta nilai keseluruhan yang dapat diberikan. Selanjutnya yaitu konsistensi. Dalam memberikan penilaian, penting untuk memastikan konsistensi antara analisis dan penilaian yang dibuat. Artinya, dalam memberikan penilaian, harus sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesesuaian sasaran pembaca. Resensi harus disesuaikan dengan audiens atau pembaca yang menjadi sasaran. Misalnya dalam resensi buku yang ditujukan untuk penggemar genre tertentu bisa menyoroti aspek yang relevan dengan genre tersebut. Nah, dalam resensi audiens yang lebih luas bisa memberikan gambaran yang lebih umum. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Resensi harus seimbang dalam memberikan informasi yang positif dan negatif. Meskipun terdapat kekurangan dalam karya tersebut, resensator harus memberikan pengakuan dari kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya sendiri. Nah, materi selanjutnya itu unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi adalah elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah ulasan ataupun penilaian terhadap suatu karya seperti buku, film, ataupun karya seni lainnya. Nah, unsur-unsur utama dalam resensi terdiri dari yang pertama itu identitas karya. Identitas karya terdiri dari judul, kemudian pengarang, penerbit, dan tahun terbit ataupun produksi ataupun ataupun yang mana tahun karya tersebut dirilis ataupun dipublikasikan. Nah, unsur ini memberikan informasi dasar mengenai karya yang akan Nah, sinopsis atau ringkasan karya. Sinopsis atau ringkasan karya adalah gambaran singkat tentang isi sebuah karya ataupun tema utama tanpa menceritakan detail secara lengkap ataupun memberikan spoiler. Nah, ciri-ciri sinopsis yang pertama itu singkat dan padat. Yang kedua, menggambarkan ide utama. Maksudnya di sini kita hanya perlu menjelaskan tema, konflik utama, ataupun garis besar dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga, tanpa spoiler penting. Nah, maksudnya tidak mengungkapkan akhir cerita ataupun kejutan besar agar pembaca ataupun penonton tersebut tetap penasaran. Nah, yang terakhir, menggunakan bahasa yang cukup menarik. Nah, maksudnya di sini agar bertujuan untuk memikat minat pembaca ataupun penonton untuk mengetahui lebih jauh tentang karya tersebut. Poin ketiga dalam unsur utama dalam resensi adalah yaitu analisis karya. Analisis karya terdiri dari tema. Nah, apa pesan utama ataupun tema yang dibawakan oleh karya tersebut? Misalkan karya tersebut menceritakan tentang cinta, perjuangan, persahabatan, ataupun sejarah-sejarah. Nah, poin selanjutnya itu dari segi karakter. Nah, maksudnya siapa saja tokoh utama dan bagaimana perkembangan karakter tersebut dalam sepanjang cerita. Poin selanjutnya itu dari segi alur cerita, bagaimana jalan cerita karya tersebut berkembang, apakah alurnya menarik ataupun logis. Nah, poin selanjutnya itu dari segi bahasa ataupun teknik dalam karya tersebut. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk buku seperti
seperti apa gaya penulisan ataupun bahasa yang digunakan oleh pengarang. Apakah mudah dipahami atau justru memerlukan pemahaman yang lebih. Nah, selanjutnya dari segi visual, yang maksudnya di sini untuk film. Nah, dalam film elemen visual seperti pengambilan gambar, pencahayaan, dan desain produksi sangat berpengaruh dalam analisis. Nah, selanjutnya itu sinematik ataupun musik. Ini untuk bagi film ya. Bagaimana musik dan suara mendukung emosi ataupun suasana dalam alur dari film tersebut. Ya, baik. Saya sebelumnya berterima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keempat itu penilaian atau evaluasi. Sepengetahuan saya, penilaian merupakan bagian di mana sebuah resensator memberikan opini atau evaluasi terhadap karya tersebut. Ini bisa mencangkup beberapa hal. Yang pertama itu kekuatan dan kelebihan karya tersebut. Sedangkan yang kedua itu kelemahan atau kekurangan yang dimiliki karya tersebut. Yang ketiga itu seberapa berhasil karya tersebut dalam menyampaikan pesan atau mencapai tujuannya. Adapun materi yang kelima itu kesimpulan. Kesimpulan dalam resensi biasanya merangkum seluruh ulasan yang sudah diberikan dan memberikan rekomendasi. Dalam bagian hal ini, resensator menyarankan apakah karya tersebut layak untuk dibaca, ditonton, ataupun dinikmati, ataupun sebaliknya. Kesimpulan juga bisa berisi penilaian keseluruhan apakah karya tersebut berhasil atau tidak dalam aspek-aspek yang dibahas. Yang materi ke-6 itu, yang terakhir itu rekomendasi. Terkadang resensi juga mencakup rekomendasi bagi pembaca atau audiens tertentu. Misalnya, resensator bisa menyarankan buku tersebut untuk pembaca yang menyukai genre tertentu atau film tersebut untuk penggemar karya-karya dengan tema serupa. Dengan adanya unsur-unsur ini, sebuah resensi menjadi lengkap, jelas, dan inovatif, memberi gambar atau menyeluruh tentang karya yang diulas, dan memberikan panduan yang berguna bagi audiens. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi tentang resensi yang telah dipaparkan oleh kelompok 8. Kesimpulannya, resensi merupakan suatu bentuk ulasan yang bertujuan untuk memberikan penilaian objektif terhadap suatu karya, seperti film, musik, buku, atau karya lainnya. Dalam resensi, penting untuk mencangkup beberapa unsur seperti identitas karya, sinopsis atau ringkasan, analisis mendalam tentang aspek-aspek karya, penilaian keseluruhan, dan rekomendasi untuk audiens tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.